Bapak Ibu, Saudara, ada dua hal yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita, yaitu kalau bukan masalah, maka kabar baik. Betul Bapak Ibu Saudara? Dua ini akan selalu kita temui dalam hidup kita. Satu ada masalah dan satu ada kabar baik, semuanya gak bisa kita hindari. Tapi saya mau tanya kepada Bapak Ibu, di sepanjang hidup Bapak Ibu lebih banyak kabar baik atau masalah? Haleluya, ayo jujur. Lebih banyak kabar baik atau masalah yang kita temui dalam kehidupan kita? Haleluya, berarti orang-orang luar biasa. Lebih banyak temui kabar baik. Nah, persoalannya Bapak Ibu, pada saat kita mengalami masalah ataupun mengalami kabar baik, biasanya ini yang sering terjadi. Apalagi sekarang di zaman teknologi, dia baru mengalami satu hal, maka akan diposting, akan disebarkan kemana-mana, baik itu kabar baik, kabar buruk, kabar ini, kabar itu, semuanya pengen cepat diposting. Apalagi di zamannya FB Pro, Bapak Ibu Saudara, emak-emak, ibu-ibu, tante-tante, om-om, itu gak peduli, semua pengen diposting. Bapak Ibu Saudara, di zaman teknologi sekarang, maka kabar baik atau kabar buruk bukan lagi jadi masalah, tetapi jadi konten. Pernah saya sama Bu Gembala, kami ke Car Free Day, dan kami baru jalan sedikit, tiba-tiba ada mobil yang kecelakaan. Dan tahukah Bapak Saudara, orang ke sana bukan untuk melihat, membantu. Tapi tahukah Bapak Saudara, semua begini. Nah, saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau ada orang yang tenggelam, biasanya nongol di mana? Di Facebook. Bukan ditemukan dulu, tapi nongol di Facebook dulu. Jadi ada banyak kabar baik ataupun kabar buruk. Sekarang kabar buruk tidak terlalu buruk bagi orang lain, karena dia bilang lumayan konten. Tahu Bapak Saudara? Banyak orang yang menangisi bapaknya, menangisi ibunya yang meninggal. Dia tangisinya di mana? Di Facebook. Dan dari dulu papa saya meninggal, saya gak mau posting apa-apa di Facebook. Saya gak mau tangisi dia di situ, ngapain? Dan banyak juga orang yang berdoanya di mana? Di Facebook, di status. Saya kasih tahu, Tuhan itu gak punya WhatsApp. Nomornya juga sampai sekarang saya gak tahu. Biasanya di Facebook status, oh Tuhan tolonglah aku. Gak perlu di status, tinggal ngomong sama Tuhan. Tapi tujuannya apa? Bikin status, bikin Facebook segala macam. Supaya orang lain tahu. Bukan supaya Tuhan tahu. Tujuannya bukan supaya Tuhan tahu, tapi supaya orang tahu. Dan memang kenyataan seperti itu, baik kabar baik maupun kabar buruk, kita berpotensi untuk segera ngirim ke sana, ngirim kemari. Tujuannya satu, supaya orang kasihani, supaya kita ke-trigger dapat view dan dapat ini. Jadi Bapak Saudara, saya mau ajak kita Bapak Saudara, apapun yang kita alami, jangan buru-buru sharing. Jangan buru-buru dibagikan, tapi apa? Simpan dalam hati. Nah, ada kejadian di Alkitab Bapak Saudara. Mari kita baca sama-sama. Yuk. Kita baca di Lukas 2, 18, 19. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Nah, ini satu kejadian Bapak Saudara, ketika bayi Yesus sudah lahir, kemudian malaikat memberikan kabar kepada para gembala, dan kemudian para gembala menyampaikan bahwa telah lahir bagimu juru selamat. Maria nggak langsung kegirangan, oh iya saya ibunya juru selamat loh. Tapi apa yang dikatakan? Disimpan di dalam hatinya. Kalau Maria konten kreator waktu itu Bapak Saudara, dia akan langsung bikin, haleluya, saya memang orang terpilih, dipilih Tuhan sebagai orang yang melahirkan juru selamat. Tapi yang terjadi bukan demikian. Dikatakan dia menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Bapak Saudara, saya mau katakan Bapak Ibu gini. Apapun yang engkau alami, jangan buru-buru buka mulut bercerita. Tetapi dikatakan apa?
Ia menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Nah, Bapak Saudara, kenapa kita harus menyimpan segala perkara dulu di dalam hati kita? Kita telah dulu karena satu, Bapak Saudara, bagi diri sendiri supaya jangan berdosa. Kita baca sama-sama ayat 10, Amsal 10 ayat 19. 3, 2 ya. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jadi jelas Bapak Saudara. Kenapa segala sesuatu kita harus simpan dulu dalam hati? Karena di dalam banyak bicara pasti banyak pelanggaran Bapak Saudara. Makin banyak kita ngomong, makin terbuka aib kita. Makin banyak kita ngomong, makin banyak yang seharusnya rahasia kita bongkar. Makin banyak yang kita ngomong, makin ketahuan karakter kita. Makin banyak kita bicara, makin kita ngawur ngomongnya. Dan ini bukan hanya berlaku bagi satu dua orang, ini semua orang Bapak Saudara. Bagi saya sendiri, kalau saya sudah mulai banyak ngomong, makin ngawur. Kecuali kalau lagi bicara firman Tuhan. Jadi Bapak Saudara, kenapa harus simpan dalam hati? Karena makin banyak bicara, makin banyak salah. Jadi Bapak Saudara, jadilah orang yang bijaksana dalam berkata-kata. Karena dalam setiap perkataanmu, ada peluang engkau untuk berkata-kata yang salah. Artinya Bapak Saudara, kalau kita banyak bicara, ada kemungkinan kita salah ngomong. Dan kedua, di dalam banyak bicara kita berpotensi melebih-lebihkan atau hiperbola. Oke. Misalnya, saking semangatnya, dia misalnya turun, dia lihat ada ular segini panjang. Segini. Kemudian dia bawa ke suaminya. "Pak, saya ada lihat ular segini." Oke. Kenapa? Ada rasa hiperbola, artinya melebih-lebihkan. Dari segini ditarik jadi segini. Melebih-lebihkan keadaan. Di dalam kita banyak bicara, kita akan melebih-lebihkan segala sesuatu. Tapi kalau kita simpan ke dalam hati, kita amati betul. Tadi seberapa besar yang saya lihat ya. Tapi kalau kita nggak simpan dalam hati, kita langsung ngomong, biasanya kita salah, kita melebihkan. Makanya jangan langsung ngomong, tetapi pikirkan dulu, renungkan dulu. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, di dalam kita banyak bicara, kita cenderung menyombongkan diri. Bapak Ibu, sering gak dengar omongan kayak begini? Bukannya sombong ya, itu udah sombong Bapak Ibu Saudara. Yang sering memakai perkataan, bukannya sombong ya, itu sebenarnya sudah sombong. Karena kalau dia nggak bilang bukannya sombong, berarti nggak ada kepikiran di pikirannya untuk mau sombong. Tapi justru karena dia udah mulai sebenarnya ditegur, tapi dia mencoba membenarkan diri. Bukannya sombong ya, tapi saya itu punya banyak mobil. Nah itu sombong atau sombong? Sombong banget. Kalau kita banyak bicara, kita berpotensi untuk melebih-lebihkan segala sesuatu. Kita berpotensi untuk menyombongkan diri. Dan kemudian kita bisa menyakiti hati orang lain kalau kita banyak bicara. Coba Maria ketika dikabarkan Bapak Ibu Saudara, telah lahir bagimu, kami mendengar dari malaikat telah lahir bagimu seorang juru selamat. Kemudian Maria bilang begini, "Oh ya betul, karena itu iman saya lebih besar dari kalian." Bukankah itu menyakiti hati orang lain? Bapak Ibu Saudara, Anda berbicara misalnya kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara, sesama ibu rumah tangga misalnya. Dia cuma bilang, "Bajunya ibu bagus sekali ya." Lalu Anda mulai ngomong, "Oh iya soalnya ini kaos aja nih, tahu nggak? Ini kaos biasa ya, tapi ini merek Chanel, merek Balenciaga. Ini 5 juta loh." Nah Bapak Saudara, dia udah mulai menjerit 5 juta. Tahu nggak, ini saya lurusin rambut, biasanya di tempat lain itu 200.000, 250, tapi itu yang biasa. Obatnya ini mahal, ini 3 juta ini. Bapak Ibu Saudara, di dalam kesombonganmu ada hati orang lain yang tersakiti.
Jadi makanya kita perlu menyimpan segala sesuatu di dalam hati. Jangan banyak bicara. Karena di dalam banyak bicara ada banyak pelanggaran. Bisa jadi menyombongkan diri dan menyakiti hati orang lain. Amin. Dan kedua Bapak Saudara, kenapa kita harus menyimpan segala sesuatu di dalam hati? Karena yang kedua, bagi sesama bisa menimbulkan iri hati. 1 Korintus 3, 20, 21 kita baca sama-sama. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada seorang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar begini. Apa yang kita punya adalah milik Tuhan. Apa yang kita punya yang Tuhan percayakan, kepercayaan apapun itu karena Tuhan percayakan. Maria juga dipilih Tuhan menjadi ibunya Yesus, menjadi orang yang melahirkan juru selamat itu karena kedaulatan Tuhan. Bukan semata-mata karena diri kita pantas, diri kita hebat. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu sampai saat ini bisa berpakaian bagus, bisa berjalan dengan enak, bisa makan enak. Itu semuanya bukan semata-mata karena engkau hebat, tetapi karena ada kasih Tuhan yang mengalir dalam hidupmu. Jadi ketika engkau mulai menyombongkan diri dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah kasih, pada saat engkau mulai banyak bicara, maka engkau sedang menjadi musuh Tuhan. Karena dikatakan orang yang tinggi hati, orang yang congkak itu Tuhan tidak senang. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan jangan membanggakan diri atas sesama manusia. Kenapa? Karena gini-gini, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang sangat penting. Tidak semua orang mau mendengar cerita hidup kita. Oke? Perhatikan baik-baik. Kalau engkau cerita panjang lebar dan orang itu udah ngangok, stop. Dia udah gak mau dengar sebenarnya. Tapi karena mungkin dia masih menghargaimu, dia masih, ya puji Tuhan bagus. Ya silakan teruskan. Tapi satu hal, tidak semua orang mau mendengar cerita hidupmu. Kecuali engkau bercerita kepada saya, itu saya wajib dengar karena saya gembalamu. Kita harus mengerti bahwa tidak semua cerita hidup kita orang lain mau dengar. Karena begini, kalau cerita mengenai kesuksesan kita cerita tentang kebaikan yang kita lakukan. Bukankah itu kita sedang menyombongkan diri juga? Dan seringkali orang lain itu sebenarnya gak mau dengar. Anda bercerita tentang makan enak, sedangkan dia gak bisa makan tempe aja berusaha minta ampun. Tapi engkau ceritakan makan pizza aja dia gak pernah lihat, gak pernah bayangkan. Engkau ceritakan makan spaghetti. Dia bilang spaghetti itu apa? Yang saya tahu mie gomak Medan. Nggak nyambung ceritamu. Jadi Bapak Saudara, tahan bibir. Simpan dalam hati segala sesuatu. Karena tidak semua orang mau mendengar ceritamu. Amin. Dan kedua, cerita kita bisa mengundang orang lain iri hati dan berbuat dosa. Tahu ke Bapak Saudara? Ketika Yusuf mendapat mimpi dan akhirnya membuat iri hati saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya berbuat dosa, membuang dia, menjual dia, bahkan hampir membunuh dia. Jadi kita harus menyimpan segala sesuatu dalam hati. Karena ketika kita mulai bercerita tentang kebaikan, keberhasilan kita, itu jadi sumber iri hati orang lain. Maria saja tutup mulut rapat-rapat. Herodes ngejar mau bunuh bayi Yesus. Itu sudah jaga bicara. Apalagi ketika waktu itu Maria misalnya, hore saya ibunya juru selamat. Cepat ketangkap. Tapi untung dia tutup mulut, simpan dalam hati. Memang Allah Bapa itu sangat berdaulat memilih siapa orang yang dipercaya. Coba zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, langsung bikin status Maria. Oh ternyata bayi saya ini juru selamat. Langsung dilacak di PS sama Herodes. Oh di sini kamu. Bapak Ibu Saudara,
Itu yang kedua, jangan sampai kita menimbulkan iri hati sesama kita manusia. Dan yang ketiga, ini yang paling berbahaya adalah karena iblis akan berusaha mengagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi begini Bapak Saudara, iblis itu tidak pernah suka sama rencana Tuhan dalam hidupmu. Dia selalu berusaha merusak apa yang Tuhan buat. Nah, kita baca sama-sama Bapak Saudara, apa maksudnya? Satu, iblis berusaha mengagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Kenapa ketika kita awal pembangunan gereja itu benar-benar keep untuk kita saja, nggak kemana-mana. Karena saya tahu kalau kita mulai buka mulut, maka orang luar sana mulai melihat iblis bisa turut campur tangan, mengagalkan. Kalau engkau punya rencana besar, jangan ngomong-ngomong dulu sebelum terjadi. Karena iblis bisa ambil bagian untuk menghancurkan apa yang baik dalam hidupmu. Paling pilihlah orang-orang yang engkau percaya yang bisa mendoakan engkau. Jangan setiap orang yang baru jumpa di jalan engkau kasih tahu. Misalnya engkau masih SMA dan engkau rencana kuliah kedokteran. Tapi karena pura-pura ingin menyombongkan diri, siapapun yang ketemu, tahu nggak ya universitas yang bagus di kedokteran di mana ya? Padahal engkau baru temui. Engkau pengen keriting rambut padahal sudah tahu pengen ke situ tapi masih nanya, keriting rambut yang bagus di mana ya? Ini kan mau Natal tuh harus bagus. Gitu. Jaga segala sesuatu dalam hidupmu supaya iblis jangan turut menghancurkan apa yang baik. Amin. Dan kedua, iblis bisa memakai sesama kita untuk merintangi kita. Contohnya apa? Raja Herodes ingin membunuh Yesus. Yang dia lakukan apa Bapak Saudara? Ketika waktu itu, bukan hanya satu bayi yang dikejar. Semua bayi yang umur 3 tahun ke atas dihabisi mati semua. Jadi bayangkan Bapak Saudara. Itu saja Maria sudah tutup mulut. Tetapi iblis tetap ingin menghancurkan rencana kebaikan Tuhan. Apalagi kalau kita lambetura. Oh haleluya. Nggak cukup di IG, di WA, semua di Twitter, TikTok. Masih ingat lagi, akun apa lagi ya yang belum ya? Kadang ada yang, kalau saya Bapak Saudara, di mana-mana kalau saya makan, jarang sekali saya foto-foto makanannya di awal. Saya ingin menikmati berkat Tuhan. Tapi ada sebagian orang yang dia belum makan, nafsu makan kita udah hilang. Karena apa? Udah kelaparan nunggu dari sisi ini. Dari sisi ini. Jadi jaga segala sesuatu. Apa rencana indah di dalam hidupmu supaya iblis jangan turut tangan menghancurkan apa yang baik. Dan iblis itu bisa berpura-pura baik dengan memberikan masukan yang menghancurkan. Ingat, iblis itu serigala berbulu domba. Dia pura-pura ingin menolong kau. Oh, ini bagus kok. Tapi ternyata song. Jadi Bapak Saudara, kenapa hari ini Tuhan ingatkan kita? Simpan segala sesuatu di dalam hati dan merenungkannya. Dan ini yang kita lakukan. Kita baca Mazmur 119 ayat 11. 3-2 ya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Oke? Firman Tuhan berkata, Daud berkata di Mazmur, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Yang dilakukan apa? Kita merenungkan segala sesuatu yang Tuhan baik dalam hidup kita. Ada waktunya kita merenungkan kebaikan Tuhan. Engkau yang masih kuliah, engkau renungkan kebaikan Tuhan. Tuhan, sampai hari ini aku masih ada, masih kuliah, masih kos dengan baik. Semua karena kebaikan Tuhan.
Engkau renungkan, engkau yang sudah bekerja Tuhan, apa yang kunikmati saat ini? Semuanya karena kebaikan-Mu dalam hidupku. Kita perlu merenungkan segala kebaikan Tuhan. Itu yang dilakukan Maria. Dia menyimpan segala perkara dalam hatinya dan merenungkannya. Merenungkannya artinya apa, Bapak Saudara? Merenungkan itu, kalau kita merenung berpikir berarti kita mengendalikan diri untuk mengekang mulut. Karena cuma dua, Bapak Saudara. Kalau kita sedang berpikir, kita nggak bisa ngomong. Berarti kalau kita sedang berpikir, berarti kita tutup mulut. Kita mikir dulu. Oh iya. Karena kita nggak bisa melakukan dua hal sekaligus dalam waktu bersamaan. Mikir dan ngomong. Biasanya mikir dulu baru ngomong. Tapi kita renungkan segala sesuatu. Supaya kita jangan salah ambil keputusan, kita jangan salah bertindak, kita jangan salah berbicara, dan kita jangan berdosa terhadap mulut kita. Dan kemudian Bapak Saudara, merenungkan itu berarti kita mengambil waktu untuk berdoa dan minta tuntunan Tuhan. Maria berkata, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, terjadilah kepadaku menurut kehendak-Mu. Kita nggak perlu berontak apapun Bapak Saudara, tapi kita hanya perlu minta tuntunan Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah pilih kita, Tuhan pasti buat sanggup kita melewati segalanya. Amin. Dan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kepada kekuatan sendiri. Jadi Bapak Saudara, apapun yang engkau alami, jangan buru-buru share itu. Tapi simpan dulu dalam hati. Baik itu kabar baik ataupun kabar buruk. Karena tidak semua orang pengen dengar cerita hidupmu. Amin. Simpan dalam hati seperti Maria yang menjaga rahasia besar, yang menjaga tujuan besar Allah. Yaitu bayi Yesus yang dia lahirkan. Dia tidak menyombongkan diri, dia tidak sebarkan kemana-mana. Tapi dia simpan perkara itu dalam hatinya. Dan merenungkannya, maka Tuhan tolong. Bayangkan bayi yang kecil dimusnahkan semua, tapi ada satu yang selamat, bayi Yesus. Satu alasannya karena Maria jaga mulut. Oke? Jadi kalau mau rencanamu berhasil, kalau mau rencana Tuhan yang besar dalam hidupmu terjadi, satu yang harus dijaga dulu, jaga mulut.